of my knees lately. Is I don't care about Gaza. I literally don't care. For all I care, they can go out and swim in the sea. I want to see dead bodies of terrorists around Gaza. Itulah yang dikatakan orang Israel saat bicara soal Palestina. Mereka jelas tidak peduli sama sekali. Dan inilah yang mereka lakukan saat melihat Gaza mendapatkan bantuan dari luar negeri. Mereka akan menginjak-injak, merusak dan memastikan bantuan itu tak terkirim. Bahkan saat gencatan senjata terjadi, banyak penduduk Israel protes dan menginginkan agar serangan terus dilakukan. Mereka nampak tak memiliki belas kasihan sama sekali. Tapi tunggu, pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa ada orang yang tak memiliki belas kasihan dan bersenang-senang untuk menghancurkan orang lain? Inilah yang baru-baru ini dijawab dalam sebuah penelitian soal buku ajar yang ada di Israel, di mana sejak bangku sekolah, mereka seolah mengajarkan kebencian pada penduduk Palestina. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Sebuah video yang dipublikasikan oleh channel Uncivilized baru-baru ini menarik perhatian kami saat mereka mengulas bagaimana cara orang Israel dicuci otaknya. Dari video itu, pada dasarnya mereka menjelaskan bahwa semua itu dimulai dari sistem pendidikan di Israel, di mana orang-orang di sana sudah diajarkan 3 nilai utama yang membuat mereka memiliki sikap tak berperikemanusiaan dengan orang Palestina. Pertama adalah bagaimana buku-buku di sana menggambarkan orang Arab sebagai orang yang digambarkan bertopeng, gerombolan pengungsi dan disebut sebagai teroris. Di buku-buku Israel, orang Palestina tak digambarkan sebagai manusia sama sekali. To this Israeli professor's research, Israeli textbooks show Palestinians, or Arabs as they're called, as caricatures of primitive farmers, hordes of refugees, or they're masked and painted as terrorists. You cannot find one photograph of a human being. Tak ada bagian dari Palestina, di mana Gaza dan area lain merupakan tanah Palestina. Mereka menggambarkan bahwa semuanya adalah tanah Israel. Mereka mengklaim bahwa tanah itu hak mereka, yang merupakan pemberian Tuhan sesuai apa yang tertulis pada kitab suci bangsa mereka. Dan terakhir, atau yang ketiga, siswa sekolah di Israel juga diajarkan soal Holocaust. Sebagai info, Holocaust adalah peristiwa genosida sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945. Siswa-siswi di Israel diajarkan tentang hal itu dan menyebut mereka adalah para penyintas yang mampu bertahan. Mereka dikenalkan hal tersebut yang membuat api balas dendam terus berkobar di hati orang-orang di sana. Masalahnya, alih-alih balas dendam dengan Nazi, mereka justru membalas orang Palestina. We need to kill the Arabs. And whatever truth it bears, the truth is not necessary. Melihat video tersebut, kami pun coba mencari literasi sumber lainnya. Dan hasilnya, laporan dari salah satu media terbesar di Timur Tengah, yakni Al Jazeera, menerbitkan sebuah artikel di tahun 2003. Di mana di artikel tersebut, mereka menjelaskan soal pendidikan di Israel. Di situ dituliskan bahwa Profesor Daniel Tal dari Universitas Tel Aviv pernah mempelajari 124 buku teks sekolah dasar, menengah, dan atas tentang tata bahasa dan sastra Ibrani, sejarah, geografi, dan kewarganegaraan. Di mana hasilnya, dia menyimpulkan bahwa buku teks Israel secara rutin menggambarkan orang Arab sebagai bermusuhan, menyimpang, kejam, tidak bermoral, tidak adil, memiliki niat untuk menyakiti orang Yahudi, dan memusnahkan Israel. Nah, buku-buku inilah yang kami pikir membuat sejak kecil orang-orang Israel telah dicuci otaknya untuk membenci orang-orang Arab Palestina. Karena bagi mereka, orang Arab adalah teroris. Sekarang lihatlah hasil penelitian dari peneliti asal Israel, Ari Koban, yang telah meneliti 1.700 buku anak-anak Israel yang diterbitkan setelah tahun 1967. Dan ia menemukan bahwa 520 buku berisi deskripsi negatif yang memalukan tentang orang Palestina. Menurut penelitiannya, 60% dari 250 buku yang diteliti menyebut orang Arab sebagai orang yang kejam, 52% sebagai orang yang jahat, 37% sebagai orang yang suka berbohong, dan 31% sebagai orang yang tamak.
28% sebagai orang yang bermuka dua, dan 27% sebagai pengkhianat. Dan pada akhirnya, peneliti juga menyebut bahwa penulis buku anak-anak di Israel secara efektif menanamkan kebencian terhadap orang Arab dengan melucuti kemanusiaan mereka. Maksudnya, ya dijelek-jelekin, sehingga anak-anak Israel yang tumbuh dewasa memiliki kebenaran mutlak pada orang Arab Palestina. Kurang lebih seperti itu. Dan menariknya, dari artikel yang diterbitkan di tahun 2003 tersebut, itu masih relevan dengan apa yang baru-baru ini dipublikasikan oleh salah satu video dari channel Uncivilized. Sekarang, coba dengarkan pendapat orang Israel ini, yang sesuai dengan apa yang digambarkan dari bagaimana sistem pendidikan Israel membuat orang di sana menilai orang Arab sebagai monster dan teroris. No Arab, I'm speaking about more than 2 million Arabs. They will not stay there. We, Jews, will be in Gaza. That sounds like ethnic cleansing. Okay. The Arabs want to annihilate the state of Israel. So you can call them monsters, you can call them cleansing of Jews. We are not doing to them, they are doing to us. Bagi mereka yang netral, gak pernah mendapatkan pendidikan seperti orang Israel atau masuk dalam perangkap propaganda media pendukung Israel, melihat Gaza dihancurkan pasti akan merasa sedih. Bagaimana tidak? Lebih dari 44.000 korban jiwa dengan laporan terbaru mencapai lebih 60.000 telah terjadi dalam serangan 15 bulan, dan sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Itu kenapa di Eropa sebenarnya dukungan juga banyak terjadi. Lihat nih, bagaimana orang-orang Spanyol menangis haru saat pemerintahan Spanyol memutus kerjasama dengan pemerintah Israel. Atau tangisan haru dari orang-orang di Oslo, Norwegia, usai mendengar kabar gencatan senjata akhirnya terjadi di jalur Gaza. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal. Meski mereka bukan muslim atau orang Arab, mereka tahu bahwa apa yang telah dilakukan Israel di Gaza adalah genosida. Dan itu tak dibenarkan sama sekali karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan. Dengar nih pendapat mantan tentara Amerika Serikat saat menilai jika apa yang dilakukan Israel bukan perang, tapi genosida, itu pembersihan etnis. My name is Alan Shabaro. I was with 3rd Special Forces Group. I was with the Commanders in Extremis Force with B-23. I was a sniper, assaulter, and a breacher. I know war. What's going on in Palestine right now is not a war. It's not. It is the dehumanization, it's the genocide, it's the ethnic cleansing of a specific people to take their land. This is not war. These are people that are defending themselves. I see this constantly where people are just repeatedly dehumanizing these people. This is wrong. And there's nothing more American than speaking out against what's wrong. I can't tell you how many times I've seen horrible things. And this takes it to an entirely new level. Pada akhirnya, apakah kalian setuju bahwa ini pencucian otak? Kami kembalikan kepada kalian. Tapi yang pasti, kebencian orang-orang Israel pada Arab Palestina lah yang membuat mereka tak berperi kemanusiaan. Drop komentar kalian di bawah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.